Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahrini Nasution dengan NIM 4202111016. Saya berasal dari kelas PSPMG Dik Matematika 2020 dengan mata kuliah kalkulus integral. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pembuktian antara benar atau salah terkait tugas yang telah diberikan oleh dosen saya. Terima kasih. Baik, yang pertama kita akan membuktikan apakah integral dari E pangkat X dx itu sama dengan E pangkat X ditambah C. Nah, baik, penyelesaian yang saya gunakan itu saya memisalkan Y itu sama dengan E pangkat X. Lalu kedua ruas kita jadikan len Y sama dengan len E pangkat X, dimana E pangkat X ini bisa kita ubah X-nya ke depan. X-nya bisa diubah ke depan karena ada rumus logaritma A pangkat X itu sama dengan X log A. Jadi len E pangkat X itu sama dengan X len E. Nah, lalu turunan dari len Y sama dengan dx len E. Seper Y, dy sama dengan len E dari dx. Nah, kedua ruas ini dikali dengan Y. Seper Y dikali Y habis jadinya dy. Ini sama dengan len E dx dikali Y. Lalu dari ini Y-nya itu kita masukkan. Tadi kan Y kita misalkan dengan E pangkat X. Lalu kita masukkan Y itu dengan E pangkat X. Maka dy sama dengan len E dx dikali E pangkat X. Lalu kita bagi dengan len E supaya bentuknya itu ini sama dengan ini. Nah, begitu. Jadi dy per len E sama dengan E pangkat X dx. Karena sudah kita dapat bentuk seperti ini, maka kita masukkan ke integral yang di sini tadi. Dimana integral dari E pangkat X dx sama dengan integral E pangkat X dx itu kan sama dengan dy per len E. Nah, lalu seper len E-nya bisa kita keluarkan. Seper len E dari integral dy. Integral dy itu kan Y per len E ditambah C, dimana Y lagi masukkan dengan E pangkat X. Nah, ini E di pangkat X per len E ditambah C. Ingat lagi bahwa kalau len A sama dengan E log A, maka len E sama dengan E log B. E log E, dimana E log E itu sama dengan 1. Apapun basis dan numerusnya itu akan kalau basis sama numerusnya itu sama, itu akan menghasilkan hasil 1. Jika A log A sama dengan 1, maka E log E sama dengan 1. Maka kita buat E pangkat X per E log E ditambah C, dimana E log E itu tadi kan 1. Berarti E pangkat X per 1 ditambah C. Maka terbukti benar bahwa integral dari E pangkat X dx sama dengan E pangkat X ditambah C. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu pernyataannya integral A pangkat X dx apakah sama dengan A pangkat X per logaritma natural dari A ditambah dengan C. Nah, penyelesaian yang saya gunakan, kita mengingat logaritma natural dari A sama dengan E len mutlak A. Maka integral dari A pangkat X dx sama dengan integral dari A-nya itu kita masukkan si E yang di sini. E len mutlak A dikali dengan X. Karena tadi kan AX. Ini hanya A. Berarti kita kalikan lagi dengan X dx. Lalu ini bisa juga dengan sifat logaritma tadi bisa ke depan ya, pindah. Jadi sama dengan integral E pangkat X len mutlak A kali dx.
Lalu kita misalkan U sama dengan X ln mutlak A, maka DU sama dengan ln mutlak A dx. Lalu untuk mendapatkan dx bisa kita bagi ini ke sini. Jadi DU per ln A. Lalu langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai U dan DU ke dalam persamaan integral, di mana integral dari A pangkat X dx sama dengan, di mana A tadi merupakan E pangkat X ln mutlak A dikali dengan dx. E pangkat X ln mutlak A itu kan U, baru dx nya kita masukkan ini DU per ln mutlak A. Lalu kita integralkan menghasilkan E pangkat U dikali 1 per logaritma natural dari mutlak A ditambah C. Nah, U tadi itu kan X ln mutlak A. Lalu kita masukkan nilai U-nya, yaitu X ln mutlak A. Lalu kita tahu bahwa X ln A itu sama dengan E pangkat ln A dikali dengan X. Selanjutnya, maka bisa kita ubah seperti ini bentuknya. Nah, E tadi ini kan A. Nah, kita misalkan lagi, kita balik ke permisalan tadi, yang dimana di sini disebutkan A sama dengan E ln mutlak A. Lalu kita ganti A di pangkat X per ln mutlak A ditambah C. Maka terbukti bahwa pernyataan integral dari A pangkat X dx itu sama dengan A pangkat X per ln mutlak A ditambah C. Baiklah, masuk kita ke pernyataan yang ketiga, yaitu integral dari 1 per akar A kuadrat kurang X kuadrat dx itu sama dengan arkus sin dari X per A ditambah C, di mana A lebih besar dari 0. Nah, penyelesaian yang saya gunakan yaitu pertama kita harus perhatikan segitiga berikut, di mana sin theta itu X per A, sin adalah depan per miring, maka kita dapat X sama dengan A sin theta. Lalu dx nya sama dengan A cos theta d theta, di mana dx ini merupakan turunan dari si X. Turunan dari sin theta adalah cos theta d theta. Maka dari sini kita ketahui bahwa tangen itu merupakan arkus sin dari X per A. Lalu kita harus ingat juga identitas trigonometri, bahwa apabila sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, maka cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta. Maka substitusikan ke persamaan integral ini, dimana integral dari A 1 per akar A kuadrat kurang X kuadrat dx itu sama dengan integral X yaitu kita masukkan yang ini, persamaan ini. Jadi X nya kita kuadratkan A sin theta kuadrat dx. Lalu setelah kita masukkan nilai X nya menjadi A sin theta, maka bisa kita kuadratkan menjadi A kuadrat sin kuadrat theta dx. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini, karena akan sama saja. Ini dikalikan akan menghasilkan ini, A kuadrat dikurang sin dikali dengan min sin kuadrat theta akan menghasilkan ini. Lalu masukkan nilai dx nya, di mana nilai dx A cos theta d theta. Lalu bisa kita matikan A nya. Setelah itu kita bisa mengubahnya integral dari cos theta d theta akar cos kuadrat theta, dimana cos kuadrat theta itu sama dengan cos theta, karena ini kan pangkat 2, ini pangkat setengah. Kalau akar itu pangkat setengah,
berarti cos 2 kali setengah theta, berarti 2/2 itu 1. Nah, bisa dimatikan, mati, tinggal integral dari 1 d theta, dimana integral dari 1 d theta itu adalah theta. Kita ketahui theta adalah sama dengan arcus sin x per a ditambah c, dan a lebih besar dari 0. Maka benar bahwa integral dari 1 per akar. Setelah itu kita masuk ke pernyataan keempat, di mana integral dari dx per a kuadrat tambah x kuadrat dari dx sama dengan 1 per a arcus tangen x per a ditambah c, yang mana a lebih besar dari 0. Nah, penyelesaiannya hampir sama seperti yang nomor 3, kita menggunakan segitiga dengan dalil Pythagoras. Nah, dari tan theta berarti depan per samping atau desi x per a, berarti kita dapat x-nya sama dengan a tangen theta, di mana dx-nya atau turunan dari x-nya adalah a secant kuadrat theta d theta. Nah, tetanya di sini adalah arcus tangen dari x per a. Lalu substitusikan x dan dx. Kita buat integral dx per a kuadrat tambah x kuadrat dx sama dengan integral dx itu kan tadi a secant kuadrat theta d theta per a kuadrat ditambah x-nya ini kita ganti, x menjadi a tangen theta dikuadratkan. Lalu integral dari a secant kuadrat theta per a kuadrat ditambah a kuadrat tan kuadrat theta, ini merupakan kuadrat biasa d theta. Lalu ini bisa kita ubah menjadi a kuadrat dikali 1 ditambah tangen kuadrat alfa, karena bakal sama dengan yang ini. Lalu kita ingat lagi rumus trigonometri, di mana secant kuadrat alfa dikurang tangen kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Nah, kita ganti 1 ditambah tangen kuadrat alfa itu menjadi secant kuadrat alfa. Integral dari a secant kuadrat alfa per a kuadrat secant kuadrat alfa d theta. Kita bisa matikan, tinggal 1 per a d theta, dimana 1 per a itu bisa dikeluarkan, lalu 1 per a integral dari d theta. Integral dari d theta itu adalah theta ditambah c, dimana c itu merupakan theta itu merupakan arcus tangen dari x per a. Nah, jadi kita masukkan sama dengan 1 per a arcus tangen x per a ditambah c, di mana a harus lebih besar 0. Maka integral dari dx per a kuadrat ditambah x kuadrat dx sama dengan 1 per a arcus tangen x per a ditambah c, di mana a adalah lebih besar dari 0, itu merupakan pernyataan yang benar.